Biasanya kalau orang didiagnosa Brugada, Ya. dan Brugada itu ada 3 tipe. Kalau dia tipe 1, kemudian juga dia pernah mengalami berdebar atau pingsan, atau ada keluarga yang meninggal mendadak, Brugada tipe 1, maka untuk mencegah kematian mendadak, karena anfal pada Brugada itu berarti meninggal mendadak tuh. Sebabnya kita nggak tahu gitu. Ya, jantungnya jadi gede, kemudian kemampuan pompanya lemah, pasiennya nyesek, ngomong aja sesek gitu. Itu disebut. Ini Tuyu bertanya nih tadi. Katanya di TV itu ada dokter laser namanya. Apakah betul bisa mencegah dari penyakit jantung katanya? Untuk pencegahannya? Iya. Jawabannya saya nggak tahu. Karena dalam perspektif ilmu yang saya pelajari sih tidak ada konsep-konsep seperti itu ya. Jadi apakah itu bermanfaat atau hanya efek placebo? Efek placebo itu sebetulnya efek palsu karena perasaan subjektif saja. Kita nggak tahu ya. Tentu pada prinsipnya begini, sesuatu itu kan harus ada evidence base-nya. Jadi kita hanya ya betul, tanpa bukti, berbasis bukti, sesuatu itu menjadi ya dipertanyakan lah satu kebenarannya di dalam efek pengobatan. Seperti misalnya kemarin kita mendengar gabungan beberapa obat bisa menyembuhkan COVID gitu ya, diklaim oleh satu ini dengan dikawal 2 yang tidak ada hubungannya sebetulnya dengan bidang kesehatan gitu ya. Tapi kan kemudian melalui satu pengujian telaah yang maaf Prof, ternyata teman-teman masih mau panjang nih, padahal saya udah janji sama Prof Yoga waktunya 50 menit aja mintanya. Gak apa-apa, santai. Ya, ternyata banyak teman yang mau gabung, ini semua pada tanya kenapa hilang. Ya saya sambungkan lagi dengan Prof. Banyak yang kangen kayaknya sama Prof Yoga nih. Oke, silakan. Boleh Prof cerita lagi, tadi terputus tadi ceritanya Prof. Ya. Iya. Apa ya tadi ceritanya ya? Ya, sepeda ya tadi ya. Ya sepeda, betul. Kita sepeda dulu. Sama dokter Lester, Dokter Lester. Oh, Dokter Lester terakhir, betul. Ya, jadi kalau di kedokteran kan semua itu harus evidence based ya. Jadi harus ada suatu penelitian yang sahih, yang secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan. Karena metodologi yang baik itu artinya juga dia etiknya bagus gitu ya. Dan kalau dengan metodologi yang baik terbukti hasilnya bagus, maka itu menjadi suatu evidence ya. Bahkan evidence pun kan juga ada hierarkinya. Jadi penelitian kan metodologinya bermacam-macam. Nah, kalau seperti untuk obat atau satu cara pengobatan tertentu biasanya melalui satu uji klinik yang dengan jumlah subjek yang banyak. Kalau itu hasilnya bagus, maka biasanya dapat rilis untuk obat. Kita lihat bahwa obat-obat yang kemudian mendapatkan FDA approve itu setelah melalui uji klinis yang sangat robust ya, yang sangat bagus, yang sangat secara metodologi baik sekali, dengan besar sampel yang demikian besar, sehingga kita juga sebagai dokter confidence untuk menggunakan ini, dan persoalan-persoalan terkait safety juga terjawab di situ, sehingga kita memberikan obat itu dengan suatu pemahaman yang lengkap bahwa
efeknya expected seperti ini. Kalau terjadi risiko, kita tahu risikonya tercover di dalam uji klinik yang sudah dilakukan itu. Nah, jadi Dr. Laster, saya kira tidak ada satu uji klinik ya. Kalau saya sih gampang aja nih Dr. Nenden, kalau sesuatu obat, barang atau apapun bisa mengobati segala macam, nah itu umumnya sih nggak ada manfaat. Iya. Iya. Setuju. Ini kayaknya banyak teman-teman dulu SMA nih yang ngefansnya ada Nita Hanjani Dewi. Apa masih ingat nggak sama Nita nih? Wah, Nita, iya itu teman SMP SMA tuh Nita. Apa kabar Nita? Nah, ini saya mau, nah ini ada pertanyaan Prof nih. Tadi Prof Yoga nih, ada pertanyaan nih, Prof, ayah mertua saya yang di ring sama Prof Yoga sekitar 6-7 tahun sekarang stroke katanya. Apakah ada kemungkinan sembuh? Usianya 82. Nuhun, salam dari Erwin. Ini Erwin, teman kita SMA. Iya. Iya, nah tadi kan saya udah bilang ya, yang AF itu pada kelompok umur 80 tahun, kejadiannya bahkan bisa sampai 40%. Jadi 40% populasi umur 80 tahun itu mengalami fibrilasi atrium. Dan itu usia 80 sendiri itu faktor risiko untuk terjadinya stroke. Ditambah dengan adanya fibrilasi atrium. Bisa terjadi stroke sangat mungkin karena itu. Jadi sayangnya memang stroke karena fibrilasi atrium seperti tadi saya sudah sampaikan biasanya lebih parah ya. Penyembuhan pasca stroke itu tergantung dari memang tingkat keparahan atau keterlibatan, seberapa luas keterlibatan kerusakan pada jaringan otaknya. Biasanya sih fisioterapi yang baik ya, fisioterapi yang disiplin sangat membantu lah untuk perbaikan motorik. Ya. Seperti itu ya. Ini ada pertanyaan tadi, bagaimana mencegah anfal? Ini maksud anfal di sini mungkin serangan jantung kali ya, Prof? Betul, ya. Nah, tentunya pencegahannya tetap aja tadi ya, lifestyle dulu, karena serangan jantung kan itu ya. Tapi tadi kalau sindroma itu tadi bagaimana? Pencegahannya kan mereka nggak tahu tuh jadi sindroma itu. Ya, anfal atau serangan jantung tentu pada dasarnya orang itu sudah ada penyakit jantung koroner sebelumnya, sudah ada penyempitan pada pembuluh darah koroner yang kemudian tadi saya sudah terangkan prosesnya mengalami robekan, kemudian darah menggumpal jadi serangan jantung. Nah, obat-obat yang diberikan seperti pengencer darah, penurun kolesterol, ya, lalu obat penurun tensi, itu semua berefek bagus untuk mencegah terjadinya robekan pada penyempitan di pembuluh koroner, sehingga serangan jantung bisa dicegah. Tentu yang lebih bagus adalah ketika diketahui adanya penyempitan seperti itu, apalagi penyempitan yang vulnerable, istilahnya yang mudah mengalami robekan, ya diperbaiki. Misalnya dipasang ring seperti tadi ayahnya Dr. Erwin 78 tahun lalu dipasang ring, masih baik mungkin ya ringnya sampai sekarang. Nah, dengan begitu bisa dicegah terjadinya anfal. Sedangkan anfal atau serangan pada keadaan lain, misalnya tadi pada sindrom Brugada tadi, kematian jantung akibat kelainan pada pertukaran ion di sel jantung, biasanya kalau orang didiagnosa Brugada, dan Brugada itu ada 3 tipe. Kalau dia tipe 1, kemudian juga dia pernah mengalami berdebar atau pingsan, atau ada keluarga yang meninggal mendadak, Brugada tipe 1, maka untuk mencegah kematian mendadak, karena anfal pada Brugada itu berarti meninggal mendadak tuh. Itu dipasang alat biasanya, dipasang alat yang bisa memberikan kejut listrik ketika terjadi anfal itu.
Kita terjadi kelainan irama yang bahaya, karena kalau itu terjadi waktu kita hanya 4 menit. Kalau 4 menit tidak tertolong, meninggal. Nah, kalau ada alat itu namanya ICD. ICD itu alat kejut listrik. Kalau lihat di film ada orang dikejut listrik kan gitu. Ya. Nah, itu alat itu dalam bentuk kecil ditanam di bawah kulit. Kalau terjadi kelainan irama atau anfal irama yang bahaya, dia mendeteksi lalu memberikan kejut listrik dari dalam. Itu cukup waktu sekitar 6-12 detik sejak terjadi sehingga orang itu insya Allah selamat. Gitu. Selamat ya. Itu tipe 1. Oh, tipe 2? Kalau tipe 2 atau tipe 3 sebetulnya belum indikasi untuk dilakukan itu. Nah, biasanya kalau ada orang ada dengan gambaran tipe 2 atau tipe 3, tetapi ada gejala, kita akan lakukan satu tes, namanya tes provokasi, untuk dilihat apakah dia berubah nggak menjadi tipe 1. Kalau berubah menjadi tipe 1 dan ada gejala tadi, maka tetap harus dipantau. Oh, seperti itu ya. Iya. Mungkin sebelum mengakhiri ya, saya mau tanya nih, kan di luar penuaan nih, kan infeksi virus juga bisa menyebabkan miokarditis ya, terutama saat ini infeksi virus COVID ya, corona ini ya. Nah, itu kalau seandainya dia sembuh, apakah meninggalkan gejala sisa nggak untuk menjadikan penyakit jantung gitu, miokarditisnya? Ya, ini pertanyaan yang baik sekali. Kita menemukan sih beberapa kasus di mana mengalami gagal jantung. Jadi jantungnya menjadi lemah kemampuan pompanya pada saat orang itu pasca atau sedang mengalami infeksi virus atau bahkan infeksi bakteri. Kita melihat misalnya terjadi pada orang mengalami demam berdarah, kemudian mengalami miokarditis juga, peradangan pada jantung yang menyebabkan gagal jantung. Ada yang mengalami tifus juga seperti itu, ya, atau infeksi virus lain. Ya. Nah, umumnya miokarditis atau gagal jantung akibat yang berkaitan dengan infeksi seperti ini membaik, umumnya membaik dengan cepat sejalan dengan perbaikan infeksinya. Ya. Nah, tetapi sekarang kita melihat dulu ada yang disebut kardiomiopati. Jadi gagal jantung sebabnya kita nggak tahu gitu. Ya, jantungnya jadi gede, kemudian kemampuan pompanya lemah, pasiennya nyesek, ngomong aja sesek gitu. Itu disebutnya kardiomiopati. Dulu kita menyebutnya idiopatik, nggak tahu. Tapi sekarang semakin banyak bukti dengan sudah adanya MRI sekarang, dan kita bisa secara detail melihat struktur dari otot jantung dengan MRI, ternyata yang kardiomiopati seperti ini ternyata banyak itu skar-skar peradangan, jaringan-jaringan parut peradangan. Jadi mungkin dia dulunya mengalami miokarditis gitu kan. Kemudian ternyata miokarditisnya tidak sembuh betul, menyebabkan skar, dan setelah sekian lama dia menjadi lemah jantungnya gitu. Nah, itu jadi inflamasi seperti ini, peradangan ini juga bukan satu hal yang ringan. Ternyata kemudian bisa memberikan konsekuensi jangka panjang yang seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Ini terima kasih sekali nih Prof, udah banyak sekali ya, baik. pada kita semua. Mungkin ada tips khusus nggak, take home message untuk yang pemirsa semua di sini? Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Prof untuk take home message-nya? Ya. Itu kebaca nggak ada take home message? Nggak kebaca. Yang ada tampilan Prof Yoga aja, nggak ada take home message. Saya gimana caranya? Apa begini? Ya. Itu ya. Nah, mungkin ini ya. Mungkin lebih didekatkan lagi layarnya. Lebih dekatkan lagi ya. Ya, nah ini lebih kelihatan. Ya, betul. Ya, jadi ini dalam konteks tadi ya, bahwa ada dua penyakit jantung yang berkaitan dengan aging yang kita bahas hari ini. Ada penyakit jantung koroner dan fibrilasi atrium. Jadi lalu ada beberapa faktor risiko yang kita harus kenali ya.
umur, laki-laki, hipertensi, diabetes, lalu obes, smoking, kolesterol, gangguan tidur, kurang aktivitas fisik, ya. Lalu mulailah buka gadget itu, buka AHA calculator tadi, dan silakan hitung race-nya masing-masing. Nanti di situ ada sarannya kan, terkait dengan risiko masing-masing. Dan kemudian lakukan upaya-upaya pencegahan primer tadi, regular exercise yang terpenting, tapi juga sebelum exercise lakukan pemeriksaan fisik dulu, pastikan keadaan jantung Anda, apalagi kalau senang olahraga yang sifatnya kompetitif, ya. Lalu jangan lupa menari tadi, ya, meraba nadi sendiri. Ya, menari ya. Iya, meraba nadi sendiri mudah sekali dilakukan. Kalau ada rasanya denyutnya irreguler, periksakan. Jangan-jangan AF nih pada usia-usia aging begitu, ya. Karena AF berkaitan dengan nadi itu, Prof? Ya, kalau meraba nadi itu, kalau meraba nadi itu cukup selama 15 detik. Misal, kemudian hasilnya dikalikan 4. Misalnya dalam 15 detik itu ada 20 ketukan, kalikan 4 berarti 80, berarti 80 kali per menit. That's normal heart rate. Normal heart rate itu dalam keadaan resting begini, dalam keadaan istirahat, ngobrol begini, ya sekitar 60 sampai di bawah 90 lah, 86 sekian itu masih normalnya okay. Ya. Iya. Memang range normal itu 60 sampai 100, tapi kalau lagi istirahat di atas 90 umumnya berdebar itu, nggak normal itu. Ya, tidak fit itu orangnya. Ya. Iya. Ya, saya kira saat ini sih kita memiliki modalitas treatment untuk penyakit jantung koroner maupun fibrillasi atrium yang excellent ya di Indonesia ini. Saya kira jangan khawatir, tapi yang penting sebetulnya tadi upaya pencegahan. Yuk kita mulai olahraga, kalau mau gabung bersepeda, bagus juga gitu ya. Tapi saya kira olahraga untuk orang tua itu sebetulnya yang paling bagus berenang ya. Karena berenang itu menurut saya tidak ada risiko pada sendi-sendi ya. Ya cuman memang mungkin berenang agak membosankan kali ya. Oke, jadi hidup sehat lah ya dengan berolahraga. Ya. Dan banyak bersyukur. Ya, terima kasih. Nah ini normal nggak Prof? Kayaknya saat rest detak jantung 50 sampai 58. Ada pertanyaan dari Mbak Mel. Itu mungkin ini Mbak Melinda ini rajin sekali berolahraga barangkali. Sehingga heart rate-nya dalam keadaan resting sangat bagus seperti itu. Sebenarnya kalau seperti atlet ya, atlet itu dalam keadaan istirahat begini heart rate-nya hanya 45. Rata-rata. So, ya walaupun disebut normal antara 60 sampai 100, tetapi kalau di bawah 60 asal di atas 45 dan tidak ada keluhan, it's fine, nggak apa-apa ya. Berarti ini Mbak Melinda termasuk sehat nih, olahraganya bagus nih ya, kalau gitu. Iya. Ya, Prof, terima kasih sekali Prof, dan terima kasih juga bagi pemirsa semua yang telah mengikuti acara kami. Dan mungkin, Prof bisa mungkin menyapa kembali ke pemirsa untuk mengucapkan apa? Karena mereka semua mengatakan terima kasih semua ke Prof Yoga nih. Assalamualaikum Prof Yoga, ada Dewi Hartono ya, Mbak Dewi Hartono, Mbak Dewinya. Wah, ada semua Ekda tuh. Prof, itu saya. Iya, baik. Terima kasih. Salam buat semua. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ilmunya yang sudah bermanfaat. Semoga tetap hidup sehat ya dengan menjaga tadi apa yang Prof sampaikan. Ya. Dan jangan lupa, Prof, nanti coba ya tehnya ya, Prof. Oh iya, baik. Teh telang. Tehnya coba ya, Prof. Iya. Baik, Prof. Baik. Ya, baik, mari. Assalamualaikum. Ya. Yang di Ida, terima kasih sekali. Tuyu juga, terima kasih. Ya. Saya mulai itu ya, Prof. Selesai ya.
Ya, kasih baik, Prof. baik, Mari. Ya, baik.